Dengan memanfaatkan buah mengkudu dan minyak jelantah, 3 siswi kelas 9 SMP Negeri 4 Kudus, Jawa Tengah mampu membuat sabun cuci tangan ramah lingkungan. Bahan-bahan ini dapat mereka temukan dengan mudah di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal mereka. Sabun cuci tangan ramah lingkungan ini diberi nama Mijeludu atau singkatan dari minyak jelantah dan buah mengkudu. Untuk membuat sabun ini diawali dengan mencampur potongan buah mengkudu yang masih mentah dengan minyak jelantah agar jernih. Kemudian mengkudu yang matang diambil ekstraknya dan dicampur larutan kalium hidroksida. Minyak jelantah yang telah jernih kemudian dicampur larutan kalium hidroksida yang telah ditambah ekstrak mengkudu. Sambil diaduk hingga menjadi pasta, lalu ditambahkan daun jeruk sebagai pewangi. Tak disangka, hasil karya tersebut mampu merebut juara harapan 1 Lomba Krenova atau Kreativitas dan Inovasi Masyarakat tingkat pelajar bersaing dengan SMA, SMK maupun SMP di Kudus lainnya. Karena ini kan lagi masih musim pandemi, sabun cukup punya peran penting untuk saat ini. Sabun cuci tangan hasil karya siswa tersebut kini telah digunakan di lingkungan sekolah. Rencananya untuk pengembangan pihak sekolah bakal melakukan produksi sabun tersebut secara massal untuk masyarakat. Ya, untuk keunggulannya yang pertama karena dia bahannya semua dari alam jadi ramah lingkungan dan cocok untuk kulit sensitif. Yang kedua dari segi ekonomis karena bahan-bahan utamanya itu memiliki nilai jual yang rendah. Jadi ketika kita membuat hand wash dan dijual kembali nanti untungnya juga cukup lumayan. Sebuah tempat pengelolaan sampah di Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan mampu mengubah sampah-sampah organik maupun non-organik menjadi benda yang bernilai ekonomi tinggi. Di lokasi TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle ini dalam satu hari menampung sedikitnya 3 ton sampah dari masyarakat sekitar. Sampah yang dikumpulkan kemudian dipilah menjadi sampah organik, sampah non-organik, maupun sampah residu. Untuk sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak maupun kompos, sedangkan non-organik berupa plastik, botol minuman, dan kardus nantinya akan dijual kembali. Sedangkan sampah residu akan berakhir di tempat pembuangan akhir TPA milik Pemkab Pasuruan. Untuk sampah-sampah plastik yang sudah didaur ulang, nantinya akan digunakan kembali sebagai bahan baku produk seperti botol minum kemasan. Nah, botol plastik ini yang salah satunya memang mereka fokus untuk dikumpulkan dan langsung dikirimkan dan dijual oleh Covelia untuk kemudian jadi bahan baku botol plastik lagi. Nah, ini buat kita proses atau konsep penerapan ekonomi sirkular itu sangat penting, tidak hanya untuk dikumpulkan dan kemudian di recycling atau didaur ulang, tapi menjadi sesuatu bahan yang berbeda. Nah, gimana? Saat ini, sejumlah program terkait penanggulangan sampah telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pengembangan pengumpulan sampah yang rencananya akan menyasar teknologi berbasis startup bagi masyarakat di perkotaan. Tim Liputan CNN Indonesia.